sosial dari setiap murid yang pada saat itu membawa buku untuk berbagi dengan murid yang lain. Apa yang dilakukan oleh guru? Guru memberikan arahan dan bimbingan tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan kepada murid, menjelaskan tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang dikatakan oleh guru, ayo bagi yang memiliki buku, tolong bantu temannya yang tidak membawa atau tidak memiliki buku agar duduk bersama. Kurang lebih seperti itu. Kemudian deskripsi tambahannya yang terlibat di sini ada guru dan murid seperti biasa terjadi di dalam kelas dalam waktu atau pada saat masuk ke dalam inti pembelajaran. Karena kita akan mulai membahas di situ tentang bahasan-bahasan pembelajaran pada saat itu. Durasinya kurang lebih 5 menit dalam proses berbagi itu, dan kebutuhan atau perlengkapannya ada buku, ada sumber belajar yang dicontohkan tadi, yaitu buku pelajaran yang tidak dibawa. Selanjutnya masuk kepada KSE yang ketiga, yaitu keterampilan relasi. Ya, dalam konteks ini bentuk implementasinya adalah murid dipersilakan untuk menanamkan kebiasaan 5S. Ya, ada salam, senyum, sapa dan seterusnya, dan berkolaborasi. Dalam konteks ini ada terbangun atau tumbuh berkembangnya hubungan yang positif di antara guru dengan murid, murid dengan murid dan seterusnya. Penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah masih pada konteks itu. Bagaimana deskripsi pembelajarannya atau kegiatan pembelajarannya? Pada kegiatan ini, guru akan melakukan 5S. Dimulai dari ketika masuk, apakah guru akan menyampaikan salam duluan atau murid diminta untuk secara otomatis, biasanya begitu. Murid langsung diinstruksikan untuk memberikan salam kepada guru yang baru datang. Kemudian dengan senyum yang manis, dengan sapa sopan dan santun atau perilaku yang menenangkan hati para muridnya, sehingga terbangun suasana hubungan yang luar biasa di dalam kelas. Kemudian yang dilakukan oleh guru adalah guru akan selalu mengingatkan murid untuk melaksanakan budaya 5S, sehingga akan terjalin hubungan yang baik atau relasi kepada semua warga sekolah. Ini tentunya seperti apa yang kita bahas beberapa waktu lalu di modul yang sebelumnya tentang budaya positif dan disiplin positif. Kemudian yang dikatakan guru adalah, anak-anak, setiap pagi kita harus selalu melakukan 5S ya, agar kalian bisa saling mengenal satu sama lain. Nah, jadi dengan itu diharapkan bisa tidak hanya di dalam kelas pada akhirnya nanti, tetapi keterampilan membangun relasi ini atau hubungan positif ini juga terbangun di lingkungan sekolah secara umum, tidak hanya di dalam kelas. Kan kalau biasa dalam kelas anak-anak dia sama-sama saling tahu nama dan seterusnya. Tapi untuk kalau udah lintas tingkat, misalnya kelas 7 dengan kelas 9, seringkali mereka agak canggung. Tapi dengan kita mendorong keterampilan berelasi ini, mereka menjadi satu keluarga yang selalu senantiasa terbangun hubungan atau relasi yang baik di situ. Bagaimana deskripsi tambahannya? Pada kegiatan ini melibatkan seluruh warga sekolah, baik guru, staf, murid, dan seterusnya. Kegiatan ini dilakukan atau dilaksanakan setiap hari selama waktu jam kerja atau jam pembelajaran. Perlengkapannya menyesuaikan. Selanjutnya, KSE atau kompetensi sosial emosional yang selanjutnya, yaitu yang terakhir ya, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam konteks ini bentuk implementasinya adalah belajar membuat keputusan yang beralasan, berdasarkan logika setelah menganalisis informasi, mengambil keputusan. Nah, bagaimana deskripsi kegiatannya? Jadi untuk deskripsi kegiatannya, pada kegiatan ini murid akan mengidentifikasi masalah yang terjadi pada kehidupannya. Jadi yang dilakukan oleh guru adalah guru akan memaparkan semua masalah kepada murid, masalah yang dialaminya sehari-hari, kemudian guru akan memberikan kesempatan bagi setiap murid untuk mengidentifikasi masalah tersebut dan mencari solusinya. Kemudian apa yang dikatakan oleh guru? Anak-anak, Bapak atau Ibu akan menjelaskan beberapa contoh kasus kepada kalian. Kasus ini sering terjadi pada kehidupan kita sehari-hari terutama. Kemudian silahkan kalian mengidentifikasi kasus tersebut, lalu buatlah solusinya dalam sebuah kertas. Lalu kita akan mempresentasikannya di depan kelas. Nah, itu skenario penerapannya.
Kemudian yang terlibat guru dan murid di dalam kelas, kemudian dilakukan pada saat pembelajaran inti, kemudian durasinya 25 sampai 35 menit, dan kebutuhan perlengkapan adalah alat tulis atau LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi inti dari pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ini adalah bahwa dalam setiap apapun yang dilakukan oleh murid, dibutuhkan analisa yang bagus, yang baik, karena setiap kegiatan atau keputusan yang diambil biasanya memiliki dampak, apakah itu negatif atau positif. Kalau dia negatif, maka harus benar-benar dipikirkan dengan sebaik-baiknya agar tidak menjadi bumerang atau bahkan menjadi hal yang bisa membuat situasi menjadi kacau. Nah, sehingga anak dilatih untuk mencoba mengidentifikasi permasalahan-permasalahan lalu menemukan solusinya. Sehingga paling tidak dengan gambaran itu atau latihan itu, anak-anak bisa menjadi terlatih, memiliki keterampilan dalam setiap pengambilan keputusan. Selalu keputusan yang diambil adalah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kurang lebih seperti itu. Kita masuk ke tabel 3.2, yaitu ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Ada 3 hal yang akan kami sampaikan di sini. Ya, bentuk penguatannya. Yang pertama, pertama menjadi teladan, kemudian belajar dan berkolaborasi. Yang pertama, bentuk penguatannya yaitu menjadi teladan. KSE atau kompetensi yang akan dikembangkan dalam konteks emosi dan sosial. Yang pertama, keterampilan berelasi. Kemudian yang kedua, kesadaran sosial. Ketiga, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini ada 3 KSE yang kami munculkan di sini. Alasannya adalah atau deskripsi kegiatan dari ketiga KSE mempraktikkan kerjasama dalam pemecahan masalah secara kolaboratif. Setiap kata kolaboratif wajib mengandung unsur relasi di situ. Di sini ada beberapa poin. Pertama, memilah dalam konteks kegiatannya, memilah organik, sampah organik dan anorganik, dan menjadikan barang tersebut menjadi bernilai ekonomi. Itu langsung pada kegiatannya. Kemudian menyelenggarakan IHT bagi PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang terakhir, setiap keputusan yang diambil melalui musyawarah dan mufakat. Jadi kegiatan-kegiatan yang positif yang saya sebutkan tadi akan mendorong terkembangnya atau berkembangnya KSE atau kompetensi sosial emosional, baik pada konteks keterampilan berelasi sosial maupun pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Untuk deskripsi tambahannya, siapa yang terlibat? Seluruh warga sekolah. Kemudian terjadi di lingkungan sekolah, menyesuaikan kondisinya menyesuaikan atau waktunya menyesuaikan secara kondisional, dan kebutuhannya adalah sampah organik, anorganik yang dihimpun atau dikumpulkan di lingkungan sekolah, kemudian media pengolahan sampah organik, botol plastik dan sebagainya untuk pelaksanaan kegiatannya. Selanjutnya, belajar. Untuk konteks ini, KSE akan dikembangkan ada 2 menurut kami atau yang kami usung. Pertama, manajemen diri dan kesadaran sosial. Bagaimana menguatkan kedua KSE tersebut? Pertama, dengan kegiatan merancang perangkat pembelajaran secara kolaboratif di sekolah. Ini bisa juga melalui kegiatan MGPS, musyawarah guru mata pelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua, membangun komunitas praktisi. Dan saya yakin teman-teman kalau untuk ini sudah melaksanakan, karena ini menjadi PR kita beberapa waktu yang lalu. Hal ini perlu sekali dilaksanakan untuk membangun kesadaran sosial. Karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu PP pada saat itu, atau pengajar praktik, bahwa kesadaran sosial, bahwa komunitas praktisi akan terbangun muncul dari kerisauan bersama gitu, atau kegalauan bersama, sehingga apapun yang menjadi persoalan di sekolah akan bisa terselesaikan dengan mudah ketika komunitas terbangun di sekolah. Dan ini akan menjadi cikal bakal dari KSE atau pembelajaran sosial emosional. Bagaimana deskripsi tambahannya? Kegiatan ini akan terlibat semua pendidik
yang ada di sekolah maupun tenaga kependidikan. Perlengkapannya untuk mendukung merancang pembelajaran secara kolaboratif ada LCD, laptop, jaringan internet, kertas, pulpen dan sebagainya, ATK lah intinya. Untuk mendukung proses pembelajaran atau bentuk penguatan KSE dengan dalam konteks belajar, yaitu manajemen diri dan kesadaran sosial. Yang terakhir adalah berkolaborasi. Dalam KSE yang akan dikembangkan dalam konteks ini adalah keterampilan berelasi dan kesadaran sosial. Apa bentuk kegiatannya? Yang pertama, mengorganisir kegiatan kepanitiaan UTS atau PTS, kemudian PAS, gitu, penilaian akhir semester dan seterusnya. Kemudian parenting dalam konteks membangun kolaborasi dengan orang tua murid atau wali murid. Kemudian mengaktifkan kegiatan komunitas stakeholder sekolah maupun pendidikan secara umum, baik di dalam maupun di luar lingkungan pendidikan. Kemudian bagaimana deskripsi tambahannya? Yang terlibat di sini warga sekolah, orang tua, wali murid, stakeholder pendidikan dan seterusnya. Kemudian di mana dilakukan? Di lingkungan sekolah dan masyarakat. Karena melibatkan stakeholder pendidikan di luar soalnya. Waktunya setelah terbentuknya kepanitiaan sampai berakhirnya. Kemudian untuk parenting dan seterusnya menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan atau pelengkapannya sama dengan yang di atas, ada laptop, ada ATK, ada surat menyurat antara stakeholder yang kita butuhkan ketika membangun kolaborasi. Saya kira demikian. Untuk kesimpulannya akan saya bacakan. Dari pemaparan di atas dapat kami simpulkan bahwa KSE akan membangun kemampuan dalam mengatur. Dulu Pak Heri, mohon maaf. Halo? Mohon maaf, Bu Fasil asisten. Ya. Ya, tadi langsung lanjutkan saja ya, karena waktu Pak Heri untuk diskusinya. Siap. Oke, saya kembalikan ke Pak Fathan. Baik, terima kasih Bapak Ibu kelompok A2 ini. Jadi demikian dari presentasi dari kelompok kami yang diwakili oleh Pak Heri. Mari kita buka sesi diskusi kali ini atau sharing atau siapa saja yang ingin